Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu dan salam budaya pewayangan. Kembali berjumpa bersama channel Ari Poncowolo, channel yang mengulas kisah-kisah pewayangan Jawa. Ayo subscribe dan mari berbagi wawasan seputar pewayangan. Dari sekian banyaknya tokoh pewayangan Jawa yang sudah ada dan diceritakan, terdapat satu pembahasan, yakni para tokoh wayang kembar yang ada dalam cerita pewayangan. Siapa saja mereka? Ini dia ulasannya. Simak terus, jangan kemana-mana. Mari memulai dari dua tokoh yang ada pada Pakem Ramayana, Raden Guwarso dan Raden Guwarsi. Dua pemuda kembar, putra dari Resi Gutomo bersama Dewi Indardi. Mempunyai kakak yang bernama Dewi Anjani. Dua kesatria ini kelak akan dikenal sebagai Resi Subali dan Prabu Sugriwo. Dua tokoh yang merupakan paman dari Raden Anoman, salah satu tokoh dari Pakem Ramayana yang cukup terkenal. Untuk dapat melihat dua tokoh Guwarso Guwarsi ataupun Subali dan Sugriwo, bisa menyimak lakon Karmapala atau tragedi Rebut Cupumanik Astagina. Awal mula Raden Guwarso dan Guwarsi menjadi kera. Lalu ada Prahara Guwa Kiskendha pada saat Resi Subali dan Raden Sugriwo menjadi jago kayangan. Bisa juga menyimak lakon Subali Gugur. Yang kedua masih dari Pakem Ramayana, yakni Raden Kumbo-Kumbo dan Raden Aswanikumbo. Dua kembar bersaudara yang merupakan putra dari Raden Kumbokarno dan Dewi Aswani. Tinggal di Kadipaten Panglebur Gongso. Dua tokoh yang memang cukup jarang diceritakan pada lakon-lakon pewayangan Jawa Pakem Ramayana. Adapun lakon yang memunculkan dua tokoh kembar ini bisa menyimak lakon Kumbokarno Gugur. Raden Kumbo-Kumbo dan Raden Aswanikumbo merupakan senopati pengapit pada saat Raden Kumbokarno madeg sebagai senopati kerajaan Ngalengkapura. Raden Kumbo-Kumbo dan Raden Aswanikumbo diceritakan merupakan satu nyawa dalam dua raga. Yang berikutnya adalah dua kesatria dari Pakem Mahabharata, Raden Pinten dan Raden Tangsen, putra dari Prabu Pandu bersama Dewi Madrim, dikenal sebagai dua kembar Pandawa. Raden Pinten dan Raden Tangsen kelak akan terkenal pada saat dua Gandharwa dari kerajaan Mertani, Tripolo dan Grantiko, atau nama lainnya adalah Nakula dan Sadewo, manunggal jiwa dan raga kepada Raden Pinten dan Raden Tangsen. Dua tokoh pewayangan kembar yang bisa jadi mungkin yang paling terkenal dalam cerita pewayangan Jawa, karena seringnya muncul pada lakon-lakon pewayangan Jawa yang sudah dipentaskan oleh para dalang dalam membawakan cerita pewayangan Jawa. Berikutnya adalah salah satu kembar yang paling terkenal dalam anggota Kurawa, yakni Raden Citrakso dan Raden Citraksi, putra dari Prabu Dristorastra bersama Dewi Kendari. Satu dari banyaknya kembar dari Kurawa yang cukup terkenal, seperti Bomo Wikoto dan Wikoto Bomo. Raden Citrakso dan Raden Citraksi cukup sering dimunculkan pada lakon-lakon era Kurawa dipimpin oleh Prabu Duryudono di kerajaan Hastinapura pada perang gagal maupun pada perang yang lainnya saat melawan Pandawa ataupun melawan para putra Pandawa. Ada pula dua tokoh kembar yang merupakan dalam salah satu sanggit atau versi, Prabu Hamso dan Prabu Dimboko, bawahan dari Prabu Jorosando. Bisa menyimak lakon Sang Jorosando atau Prabu Jorosando. Dua tokoh yang diceritakan juga merupakan satu nyawa dalam dua raga. Jadi untuk mengalahkannya harus melalui cara adu kumbo atau mengadu kepala kedua tokoh ini hingga gugur secara bersamaan.
Yang berikutnya ada dua tokoh kembar yang dalam salah satu sanggit atau versi. Raden Wahmuko dan Raden Arimuko, putra dari Prabu Darmamuko bersama Dewi Ambarwati di kerajaan Gyantipuro. Bisa menyimak lakon Sayemburu Dewi Ambo, yang mana pada kala itu diceritakan Raden Dewobroto Bismo mencari putri boyongan untuk Raden Citrowiryo untuk dinikahi oleh Raden Citrowiryo, putra mahkota dari kerajaan Hastinapura, yang merupakan putra dari Prabu Sentanumurti. Yang berikutnya adalah Raden Kincokorupo dan Raden Rupo Kencoko, dua kesatria kembar yang merupakan senopati dari kerajaan Wiroto. Bisa menyimak lakon Wiroto Parwo atau Adun-Adun Rajamala. Bisa juga pada lakon Abiyasa Lahir. Kincokorupo dan Rupo Kencoko merupakan anak angkat dari Resi Polosoro yang tercipta dari pecahan perahu manakala Raden Polosoro mengobati Dewi Durgandini dari penyakit amisnya. Lalu Raden Rupo Kencoko dan Kencokorupo mengabdi di kerajaan Wiroto bersama Raden Rajamala. Demikianlah ulasan mengenai tokoh-tokoh pewayangan kembar yang ada dalam cerita pewayangan Jawa. Di samping dua tokoh yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada juga tokoh wayang kembar yang merupakan para dewa, yakni Bathara Aswan dan Bathara Aswin. Berikutnya, Bathara Citranggoda dan juga Bathara Citrasena. Adapun Bathara Cingkarabala dan Bathara Bala Upata. Semoga video ini dapat berbagi wawasan seputar pewayangan Jawa. Ayo subscribe channel Ari Poncowolo. Mari berbagi wawasan seputar pewayangan. Terima kasih atas waktunya menyimak. Mohon maaf karena banyaknya kekurangan dari channel Ari Poncowolo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.